Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-soliha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana? Kalian masih semangat kan belajarnya? Oke, harus tetap semangat ya anak solih-soliha. Materi yang akan Ustazah jelaskan hari ini yaitu di tema 2G pada subtema 1 di pembelajaran 5 dan 6. Oleh karena itu kalian simak baik-baik ya anak solih-soliha supaya kalian bisa memahami materinya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Adik-adik masih ingat ya, fabel itu adalah dongeng tentang hewan. Dengarkan dengan seksama dongeng fabel yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Mari adik-adik kita mendengarkan ya dongeng fabel berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi adik-adik. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah yang menjulur ke sungai, mereka berteriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak beberapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Lalu adik-adik, begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya. Lalu cepat-cepat kabur adik-adik. Wah, ada pencuri! 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 Teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget adik-adik. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang barulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut itu serentak tertawa terpingkal-pingkal adik-adik. Lalu adik-adik, Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar itu berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut.
Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu. Buah merah, enak sekali, jangan lupa kawan. Yang paling manis taruh di pinggir, buat dimakan nanti. Tralala, trilili, ucap para semut adik-adik dengan senang. Berikutnya, di saat semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir, lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut ini malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah mentertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu bertanya-tanya, mengapa ya para semut itu tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat bangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu adik-adik. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya adik-adik, para semut ini tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai. Nah, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian ini terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat itu tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, ntar tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil adik-adik. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura adik-adik. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil ini mengganti cabai dengan stroberi. Bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil tadi. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Karya Undil tahun 2010. Nah, itu tadi cerita si kancil dan cicak badung adik-adik. Bagus ya ceritanya.
Adik-adik, dalam cerita tadi ada tokohnya. Siapa saja tokoh dalam cerita tadi? Nah, tokohnya itu ada kancil, ada semut, dan ada cicak. Lalu bagaimana watak atau sifat dari masing-masing tokoh? Nah, kalau kancil tadi sifatnya bagaimana? Oh, dia itu bijaksana, cerdik, dan suka menolong. Kalau semut adik-adik, nah, watak semut ini suka bekerja sama, tidak bisa berbohong atau bersandiwara. Ya, tadi mau menjebak cicak untuk makan cabai, mereka malah tertawa terus ya. Mereka itu jujur, tidak bisa berbohong. Sedangkan cicak tadi watak atau sifatnya itu suka mencuri dan tidak mau bekerja mencari makanan. Nah, amanat atau pesan dari cerita itu untuk adik-adik semua adalah kita itu harus hidup rukun dan kompak. Jangan suka mencuri ya adik-adik seperti cicak tadi. Lalu kita harus mau menolong orang lain. Seperti kancil kan mau menolong semut dan cicak. Lalu mengingatkan teman yang berbuat salah. Jadi kalau ada teman-teman yang berbuat salah, kalian harus mengingatkan ya adik-adik. Adik-adik, berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Nah, adik-adik, untuk gambar yang pertama, apakah ini perilaku yang menggambarkan kerukunan atau tidak adik-adik? Ya, yang pertama ini kan bertengkar dengan temannya, berarti ini tidak menggambarkan kerukunan. Yang kedua di sini adalah berkumpul bersama keluarga. Ya, di sini termasuk dalam perilaku yang menggambarkan kerukunan. Yang ketiga, bermain bersama teman-teman dengan akur nih. Ini menggambarkan kerukunan ya adik-adik. Kalau di sini berebut mainan nih, apakah ini perilaku yang menggambarkan kerukunan? Tentunya tidak adik-adik. Jadi kita beri tanda silang. Adik-adik, di rumah Siti terdapat jam beker atau jam weker ya adik-adik ya. Nah, jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Adik-adik perhatikan di sini ada dua benda, yaitu jam beker dan kentongan ya. Nah, untuk jam beker biasanya itu bunyinya panjang, sedangkan untuk kentongan yang bunyinya tong begitu kan, itu bunyi pendek ya. Kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel adik-adik. Berikut ini Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Nah, mari adik-adik kita mau belajar menghitung buah apel. Itu kalau banyaknya ada 12, kalau setengahnya berapa? Sepertiganya berapa? Seperempatnya berapa? Yuk kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. Kumpulan buah apel tersebut ada 12 buah. Nah, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi dua bagian yang sama banyak dengan cara memberi garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Nah, berapa ya kalau dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak? Nah, untuk mencarinya 12 buah dibagi dua, karena di sini dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak. 12 dibagi dua ada berapa adik-adik? Di semester 1 sudah belajar pembagian loh. Ya, 12 dibagi dua sama dengan 6. Maka setiap 6 buah apel kita beri garis pembatas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini berarti kita garis di sini ya. Setiap 6 buah apel ini adalah setengah bagian dari semua apel yang ada. Jadi masing-masing bagian itu menyatakan pecahan setengah. Ya, setengah dari semua kumpulan buah apel tersebut adalah 6 buah. Jadi kalau kalian punya apel 12, setengahnya itu adalah 6 buah apel.
Sekarang adik-adik, kalau kumpulan buahnya 12. Sekarang Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Nah, kalau sepertiga menjadi 3 bagian kan berarti sepertiga bagian. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi, 12 dibagi menjadi 3. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Berarti setiap 4 buah itu nilainya sepertiga. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, 4 buah ini lalu kita beri tanda pemisah. Ini nilainya sepertiga bagian. 1, 2, 3, 4. Ini sudah sepertiga lagi, kita beri tanda pemisah lagi. Ini juga sepertiga bagian. Maka masing-masing bagian ini menyatakan pecahan sepertiga. Sepertiga dari 12 apel atau dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4 buah. Jadi kalau kalian punya 12 buah, sepertiga dari 12 buah apel itu adalah 4 buah adik-adik. Nah, sekarang kumpulan buah apel tersebut ada 12 buah. Siti membaginya menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara memberikan garis pemisahnya. Berarti di sini 12-nya dibagi menjadi 4. Ya, 1/4 bagian ya. Berarti ya 12 dibagi 4 sama dengan 3 buah. Maka kita hitung setiap 3 buah itu nilainya 1/4. Kita beri garis pembatas 1, 2, 3. Ini nilainya 1/4. Kita beri garis pembatas. Ini sudah 1/4 juga. Lalu ini 1/4 adik-adik ya. Jadi di sini masing-masing bagian itu menyatakan pecahan 1/4. Nah, 1/4 dari kumpulan buah apel yang ada itu jumlahnya hanya 3 buah. Oke, sekarang kalian kerjakan ya tugas-tugas pada halaman berikut. Demikian penyampaian materi dari Ustazah. Mohon maaf ya anak solih-solihah apabila ada kesalahan pada saat Ustazah menjelaskan. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa kalian pahami semua ya. Dan kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk anak solih-solihah tetap semangat ya belajarnya. Dan jangan lupa sholat 5 waktu dan murojaah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.